Selamat datang kembali di Langit Hitam, tempat di mana kisah-kisah gelap, pengalaman nyata, dan cerita yang jarang dibicarakan akan menemani malammu. Jika kamu sedang sendirian, menggunakan earphone, atau mendengarkan sambil memejamkan mata, dengarkan baik-baik. Karena cerita ini bukan tentang hantu yang menampakkan diri, melainkan tentang tempat yang menerima manusia, lalu tidak pernah mengembalikannya. Namaku Raka, usia 27 tahun saat kejadian ini terjadi. Apa yang akan kuceritakan bukan dongeng, bukan pula karangan. Aku menuliskannya karena masih ada bagian dari diriku yang terjebak di sana. Dan mungkin dengan bercerita, aku bisa memperingatkan orang lain. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Aku masuk hutan hanya untuk mencari rotan muda, tidak jauh dari batas desa. Jalur itu sudah kuhafal sejak remaja. Bahkan ayahku dulu sering melewatinya tanpa pernah tersesat. Pagi masih cerah, matahari belum tinggi, udara lembab, khas hutan setelah hujan malam. Aku membawa parang kecil, botol air, dan jam tangan yang selalu kupakai sebagai penanda waktu. Aku ingat betul, sebelum masuk hutan, aku sempat berkata pada ibuku, aku tidak akan lama. Paling 1 jam, Bu, sebentar saja, kataku. Ibuku hanya mengangguk, tapi entah kenapa, tatapannya saat itu terasa lebih lama dari biasanya. Langkah-langkah awalku terasa ringan. Hutan masih terdengar hidup. Ada suara burung, serangga, dan dedaunan yang bergesekan. Semuanya normal, terlalu normal. Sekitar 20 menit berjalan, aku berhenti untuk menandai pohon seperti biasa. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang aneh. Suara menghilang. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang terasa menekan telinga. Seolah-olah hutan tiba-tiba menahan napasnya. Aku menoleh ke kanan dan kiri. Pohon-pohon masih ada, tapi terasa berbeda. Lebih rapat, lebih tinggi. Seperti tumbuh diam-diam saat aku tidak memperhatikan. Aku melihat jam tanganku. Jarum menunjukkan pukul 10:20. Dadaku menghangat oleh rasa cemas. Aku yakin belum selama itu berjalan. Aku memutuskan untuk kembali. Namun, saat berbalik, jalur yang tadi kulalui tidak ada. Yang ada hanyalah semak dan akar besar yang seolah sudah lama tumbuh di sana. Kok bisa begini? Gumamku. Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin aku terlalu ke tengah. Mungkin aku berputar tanpa sadar. Aku memilih berjalan lurus mengikuti arah matahari. Langkah demi langkah terasa semakin berat. Udara menjadi lebih dingin, meski matahari masih terlihat di atas. Cahaya yang menembus daun terasa lembut, tidak menyilaukan, tapi juga tidak menghangatkan kulit. Lalu, di antara pepohonan, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku berhenti. Sebuah jalan tanah. Bukan jalan setapak biasa. Jalan itu lebar, rata, bersih, seolah sering dilewati banyak orang. Padahal aku tahu tidak ada jalan seperti itu di wilayah ini. Sebelum sempat aku memutuskan untuk mundur, terdengar suara tawa kecil. Aku menoleh. Beberapa orang berjalan ke arahku. Jumlahnya sekitar 6 orang, laki-laki dan perempuan. Wajah mereka cantik, terlalu rapi, terlalu bersih untuk orang yang hidup di tengah hutan. Pakaian mereka sederhana, tapi pas. Senyum mereka hangat. Tidak ada ekspresi mencurigakan. Tidak ada tatapan kosong seperti yang sering digambarkan orang-orang tentang makhluk gaib. Salah satu perempuan melangkah lebih dulu. Wajahnya lembut, matanya tenang. "Mas, kelihatannya tersesat," katanya. Sopan, tapi suaranya pelan tapi jelas. Aku mengangguk refleks. Iya,
Saya cuma masuk sebentar, tapi jalannya hilang. Ia tersenyum. Senyum yang entah kenapa langsung membuat dadaku terasa lebih ringan. Kampung kami dekat, istirahat dulu saja, nanti kami antar pulang. Aku ragu, sungguh, tapi rasa ragu itu seperti ditarik keluar dari kepalaku sedikit demi sedikit. Tanpa sadar, aku mengangguk dan melangkah mengikuti mereka. Aku tidak tahu saat itu bahwa hutan tidak sedang menyesatkanku. Hutan sedang menyerahkanku. Dan langkah itu adalah langkah terakhirku sebagai manusia yang bebas. Aku berjalan di belakang mereka tanpa banyak bicara. Bukan karena aku tidak ingin bertanya, tapi karena pikiranku terasa ringan. Seperti ada sesuatu yang menenangkan isi kepalaku, membuatku berhenti curiga. Langkah kami menyusuri jalan tanah itu terasa singkat, tapi juga aneh. Kakiku melangkah, namun rasanya seperti berjalan di tempat. Hutan di kiri dan kanan berubah perlahan, tidak drastis, seolah-olah aku tidak sedang berpindah tempat, melainkan berpindah lapisan. Pepohonan menjadi lebih jarang, tanah tidak lagi lembab, bahkan tidak ada lumpur sama sekali, padahal ini wilayah hutan hujan. Udara berubah, lebih sejuk tapi tidak dingin. Aromanya seperti tanah basah bercampur bunga liar, bau yang tidak pernah kutemui di hutan biasa. Lalu aku melihatnya, sebuah desa. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, jaraknya teratur. Tidak ada rumah yang lebih besar atau lebih kecil. Semua seperti disusun dengan ukuran yang sama, tinggi yang sama, bahkan warna kayunya pun seragam. Tidak ada pagar, tidak ada kendaraan, tidak ada kabel listrik. Namun desa itu hidup. Orang-orang berjalan dengan tenang. Anak-anak berlari tanpa teriakan. Tidak ada suara gaduh, tapi juga tidak sunyi. Semuanya terasa seimbang. Aku berhenti melangkah tanpa sadar. "Mas Raka," kata perempuan itu tiba-tiba. Aku menoleh cepat. "Bagaimana? Kamu tahu nama saya?" Ia tersenyum, seolah pertanyaan itu tidak penting. "Kami tahu," jawabnya singkat. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi entah kenapa rasa takutnya tertahan di dada, tidak naik ke kepala. Aku dibawa masuk ke salah satu rumah. Di dalamnya bersih, terlalu bersih. Tidak ada debu, tidak ada sarang laba-laba, bahkan lantainya terasa hangat saat kakiku menginjak. Aku dipersilahkan duduk. Seseorang menyodorkan segelas air bening. Air itu tidak berbau, tidak berwarna, tapi saat ku minum, tenggorokanku langsung terasa segar. Rasa haus yang sejak tadi mengganggu hilang seketika. Bersamaan dengan itu, rasa cemas di kepalaku lenyap. Aku menyadari sesuatu yang aneh. Aku tidak lagi memikirkan ibuku, tidak lagi memikirkan waktu. Bahkan aku tidak memikirkan caraku pulang. Aku memperhatikan wajah mereka satu persatu. Cantik, tampan, bersih. Tidak ada bekas luka, tidak ada tahi lalat, tidak ada wajah yang terlihat lelah atau menua. "Desa ini namanya apa?" tanyaku akhirnya. Mereka saling pandang. Senyum mereka tetap ada, tapi lebih tipis. Tidak penting. Nama hanya dibutuhkan oleh orang yang akan pergi. Kalimat itu seharusnya membuatku berdiri dan lari, tapi yang kulakukan justru mengangguk pelan. Perempuan yang sejak awal menemaniku duduk di depanku. "Namaku Sari," katanya. Entah kenapa, saat ia menyebut namanya, aku merasakan sesuatu bergetar di dadaku. Seperti perasaan yang tidak asing, padahal aku yakin baru pertama kali melihatnya. "Berapa lama aku pingsan? Jam saya rasanya aneh." Ia menatap jam di tanganku, lalu mengalihkan pandangan. "Waktu tidak sama di sini." "Di sini maksudnya?" "Di tempat kami." Sore tiba tanpa matahari yang bergerak. Langit berubah warna perlahan, tapi aku tidak melihat matahari condong atau turun. Cahaya hanya berganti. Aku mulai gelisah. Aku harus pulang.
Ibu saya menunggu. Untuk pertama kalinya, senyum Sari berubah. Bukan hilang, tapi ada kesedihan di sana. Sangat halus. "Mas Raka," katanya lembut, "malam di hutan tidak baik untuk manusia." Aku membuka mulut untuk membantah, tapi kata-kata itu terasa benar tanpa alasan yang jelas. "Kau bisa pulang besok pagi. Kami tidak akan menahanmu." Aku mengangguk, meski ada bagian dari diriku yang berteriak untuk pergi sekarang juga. Malam tiba. Tidak ada lampu dinyalakan, tapi desa itu tetap terang. Cahaya seolah muncul dari udara itu sendiri. Aku dibaringkan di sebuah ruangan sederhana, bersih, hangat, tenang. Saat aku memejamkan mata, satu pikiran terakhir melintas di kepalaku. Desa ini terlalu sempurna untuk dunia nyata. Dan sebelum aku bisa membuka mata lagi, kesadaranku tenggelam. Sementara sesuatu di dalam diriku perlahan mulai tertinggal di sana. Aku terbangun tanpa tahu sudah berapa lama tertidur. Tidak ada suara ayam, tidak ada cahaya matahari, tidak ada tanda pagi atau malam. Yang ada hanya ruangan yang sama, tenang, hangat, dan terlalu rapi. Aku duduk perlahan, kepalaku tidak pusing, tubuhku tidak pegal. Justru terasa segar, seperti tidur sangat nyenyak. Itu yang aneh. Jam di pergelangan tanganku masih ada. Jarumnya bergerak, tapi tidak terasa masuk akal. Terlalu cepat, lalu terlalu lambat, lalu berhenti sejenak sebelum bergerak lagi. Aku menelan ludah. Ada perasaan tidak enak yang perlahan naik dari perut ke dada. Perasaan yang belum punya bentuk, tapi cukup kuat untuk membuatku berdiri. Aku keluar dari rumah itu. Desa masih terang, tidak lebih terang, tidak lebih gelap. Seperti waktu berhenti di satu titik dan menolak bergerak. Beberapa orang berjalan melewatiku. Mereka tersenyum, menyapaku dengan anggukan kecil, seolah aku sudah lama tinggal di sana. "Tidurnya nyenyak?" tanya seorang perempuan paruh baya. Aku mengangguk, tapi dadaku terasa sesak. Aku mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya luput. Tidak ada orang tua di desa ini. Ada yang terlihat dewasa, ada yang muda, ada anak-anak. Tapi tidak ada wajah yang benar-benar tua. Tidak ada keriput, tidak ada punggung bungkuk, tidak ada rambut memutih. Aku berjalan semakin cepat. Kepalaku dipenuhi pikiran yang saling bertabrakan. Aku melihat Sari berdiri di dekat sebuah rumah, seolah sudah menungguku. "Kau sudah bangun," katanya lembut. "Aku mau pulang," kataku cepat. "Sekarang." Ia menatapku lama. Tidak terkejut, tidak tersinggung, seolah kalimat itu sudah ia perkirakan. "Kau boleh," jawabnya, "tapi makan dulu." Kalimat sederhana itu entah kenapa membuat kakiku berhenti. Aku mengikuti dia masuk ke rumah lain, lebih besar dari yang sebelumnya. Di dalam, beberapa orang sudah duduk. Makanan tersaji rapi. Nasi, sayur, ikan. Semuanya terlihat normal. Bahkan aromanya membuat perutku lapar. Aku duduk. Saat itulah aku benar-benar melihatnya. Wajah lelaki di depanku. Ganteng, bersih, tapi ada sesuatu yang salah. Aku mencondongkan tubuh sedikit, menatap lebih dekat. Bibir atasnya rata. Tidak ada lekukan kecil di bibir atas seperti manusia pada umumnya. Dadaku langsung terasa dingin. Aku menoleh ke orang di sampingnya, lalu ke yang lain, satu persatu. Semuanya sama. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki lekukan di atas bibir. Tanganku gemetar, keringat dingin muncul di pelipis. Cerita lama yang sering kudengar sejak kecil tiba-tiba muncul begitu jelas di kepalaku. Kalau mereka terlalu cantik, terlalu ramah, dan terlalu sempurna, perhatikan bibirnya. Sendok di tanganku jatuh ke lantai. Semua mata tertuju padaku. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada kaget, hanya diam. Sari bangkit perlahan dan mendekat. Wajahnya masih lembut, tapi matanya berbeda. Lebih dalam, lebih tenang, seolah melihat sesuatu yang sudah ia miliki.
Kau melihatnya, katanya pelan. Aku berdiri mundur. Kalian bukan manusia. Ia tidak membantah. Kami hidup berdampingan dengan hutan ini jauh sebelum desamu ada. Kami tidak mengganggu, tapi kami juga tidak selalu menolak. Aku mau pulang, suaraku bergetar. Sekarang. Sari mengangguk kecil. Tidak semudah itu, Raka. Aku berlari keluar rumah. Tidak peduli arah. Tidak peduli teriakan halus di belakangku yang memanggil namaku. Aku mencapai ujung desa. Dan di sanalah aku benar-benar panik. Tidak ada jalan tanah. Tidak ada celah. Yang ada hanya dinding hutan rapat seperti tembok hidup. Aku menyentuhnya. Dingin, padat, tidak bisa ditembus. Kau tidak tersesat, suara Sari terdengar di belakangku. Aku berbalik. Selama 1 jam kau berjalan di hutan itu, kau melewati batas yang jarang dilewati manusia. Dan sekarang, aku bertanya putus asa. Sari menatapku lama. Untuk pertama kalinya ada sesuatu seperti penyesalan di wajahnya. Sekarang, katanya pelan, kau sudah berada di wilayah kami. Angin berembus tiba-tiba, cahaya desa meredup sesaat. Dan di saat itulah, aku sadar, hutan tidak lagi mengelilingi desa ini. Hutan mengunci desa ini. Dan aku ada di dalamnya. Aku tidak tahu sejak kapan aku berhenti menghitung hari. Awalnya, aku masih mencoba. Mengingat kapan aku tidur, kapan aku bangun, kapan aku makan. Tapi di tempat ini, waktu seperti menolak dicatat. Setiap kali aku merasa 1 hari berlalu, perasaanku langsung menyangkalnya. Aku mencoba kabur berkali-kali. Setiap arah yang kupilih selalu berakhir sama. Aku akan berjalan cukup jauh, melewati rumah-rumah, pepohonan yang mulai rapat. Lalu tiba-tiba, aku kembali berdiri di tengah desa, tepat di tempat aku memulai. Tidak ada yang mengejarku. Tidak ada yang menahanku, dan justru itu yang membuatku ketakutan. Mereka membiarkanku bebas, seolah yakin aku tidak benar-benar bisa pergi. Aku mulai memperhatikan perubahan kecil pada diriku sendiri. Hal-hal yang tidak aku sadari di awal, tapi kini terasa jelas. Aku tidak lagi merasa lapar seperti dulu. Makan hanya sekedar kebiasaan, bukan kebutuhan. Aku tidak pernah benar-benar mengantuk, tapi juga tidak sepenuhnya terjaga. Dan yang paling mengganggu, aku mulai lupa wajah ibuku. Aku duduk sendirian di tepi desa suatu saat, mencoba mengingatnya. Matanya, senyumnya, cara ia memanggil namaku. Semua terasa kabur, seperti kenangan yang dilihat melalui air. Sari sering menemaniku. Ia tidak pernah memaksaku apapun, tidak pernah melarangku terang-terangan. Ia hanya selalu ada, saat aku bingung, saat aku takut, saat pikiranku terasa kosong. Kau terlihat lelah, katanya suatu kali. Aku cuma mau pulang, jawabku lirih. Ia duduk di sampingku. Jarak kami dekat, tapi aku tidak merasakan panas tubuhnya, hanya kesejukan yang aneh. Kau selalu bilang begitu, katanya lembut. Tapi setiap hari, suaramu semakin pelan. Aku menoleh padanya. Apa maksudmu? Kau tidak sadar, katanya. Tapi dunia manusiamu perlahan melepaskanmu. Aku ingin membantah, tapi mulutku kaku. Suatu saat, Sari mengajakku ke sebuah bukit kecil di belakang desa. Jalurnya sempit, jarang kulalui sebelumnya. Saat kami sampai di puncaknya, napasku tercekak. Di kejauhan, aku melihat desaku sendiri. Rumah-rumahnya, jalan tanahnya, bahkan sawah yang biasa kulalui. Semuanya terlihat jelas. Terlalu jelas. Itu rumahku, kataku bergetar. Aku bisa pulang dari sini. Aku melangkah maju, tapi kakiku berhenti sendiri. Ada jarak tak terlihat di antara kami dan dunia itu, seperti kaca bening yang tidak bisa ditembus. Aku berteriak, memanggil nama ibuku, memanggil siapa saja. Tidak ada satupun yang menoleh. Bagi mereka, kata Sari pelan, kau sudah tidak ada. Air mataku jatuh, tapi anehnya tanah di bawah kakiku tetap kering. Aku menunduk, memperhatikan tanganku sendiri. Untuk sesaat, tanganku terlihat sedikit lebih samar. Apa yang terjadi padaku?
Tanyaku panik. Sari menggenggam tanganku. Pegangannya lembut, tapi dingin. Kau sedang berada di antara, katanya. Di antara apa? Di antara dunia manusia dan dunia kami. Aku menarik tanganku. Aku tidak mau jadi seperti kalian. Ia menasik senyum tipis. Tidak ada yang mau di awal. Malam itu, aku mencoba mengingat tanggal, bulan, tahun. Tidak ada yang tersisa. Aku duduk sendirian, memeluk lutut, menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Aku masuk hutan hanya 1 jam, tapi di tempat ini, aku tidak tahu sudah berapa lama aku menghilang. Dan yang lebih menakutkan dari tersesat adalah ketika kau mulai terbiasa tidak pulang. Perubahan itu tidak terjadi sekaligus. Awalnya hanya hal-hal kecil. Hal sepele yang kalau kuceritakan ke orang lain mungkin hanya dianggap kelelahan atau sugesti. Tapi di tempat ini, setiap perubahan kecil berarti besar. Suatu pagi, atau apapun sebutan waktu itu, aku berjalan melewati anak-anak yang sedang bermain. Mereka berlarian, tertawa, saling kejar. Salah satu dari mereka menabrakku. Tubuhnya menembus tubuhku. Anak itu berhenti, menoleh ke belakang dengan wajah bingung. Ia mengusap bahunya sendiri, lalu berlari pergi, seolah tidak pernah menabrak apapun. Aku berdiri kaku. Aku menurunkan pandanganku ke tubuhku sendiri. Tanganku masih terlihat, kakiku masih ada. Tapi sensasi benturan itu tidak ada. Tidak, gumamku. Tidak mungkin. Aku mencoba menyentuh dinding rumah di dekatku. Telapak tanganku menempel, tapi rasanya seperti menyentuh kabut yang padat. Aku menarik tangan cepat-cepat. Nafasku memburu. Sari muncul dari balik rumah, seolah selalu tahu di mana aku berada. Kau sudah sampai tahap itu, katanya. Tahap apa? Bentakku. Untuk pertama kalinya aku benar-benar marah. Apa yang kalian lakukan padaku? Ia tidak mundur, tidak tersinggung. Hanya menatapku dengan tatapan yang iba. Kami tidak melakukan apa-apa, katanya. Kau yang perlahan melepas duniamu sendiri. Aku tertawa pendek. Suaranya terdengar asing di telingaku. Omong kosong. Sore itu, jika bisa disebut sore, aku kembali dibawa ke bukit. Kali ini, aku melihat sesuatu yang berbeda. Desaku tampak lebih dekat. Aku bisa melihat orang-orang berjalan, mendengar suara samar, bahkan aku bisa melihat ibuku duduk di teras rumah. Dadaku terasa seperti diremas. "Ibu!" aku berteriak. Dan kali ini, ia berhenti bergerak. Aku membeku. Ibuku menoleh. Matanya menyapu halaman. Wajahnya pucat. "Ibu, ini aku!" teriakku lagi. Angin berembus. Ibuku memegang dadanya, lalu menunduk, seolah merasa dingin tiba-tiba. "Dia merasakanmu," kata Sari pelan. "Tapi ia tidak bisa melihatmu sepenuhnya." Aku berlari turun bukit, nekat. Kakiku melewati batas tak terlihat itu. Untuk sesaat, duniaku bergetar. Kepalaku berdengung keras. Pandanganku gelap. Aku terjatuh. Saat aku membuka mata, aku berada di dekat rumah ibuku. Benar-benar dekat. Aku berdiri di depan pintu. Tanganku terangkat, mencoba mengetuk. Tok, tok. Pintu tidak bergerak. Aku mengetuk lagi, lebih keras. Tidak ada suara. Aku menoleh ke jendela dan melihat diriku sendiri. Bukan aku sekarang. Tubuhku terbaring di atas kasur, pucat, tidak bergerak. Dikelilingi beberapa orang. Ibuku menangis di sampingnya. Aku mundur terhuyang-huyang. Tidak, itu bukan aku. Sari berdiri di belakangku. "Itu tubuhmu," katanya. Dan ia sedang dilepas. Aku menatap tanganku. Kali ini, tanganku tembus ke gagang pintu. Aku berteriak. Suaraku pecah, tapi hanya angin yang menjawab. Dalam sekejap, aku terseret kembali.
Rumah itu menjauh, desaku memudar. Aku kembali berdiri di desa Bunian. Aku terjatuh berlutut. Aku mau pulang, bisikku. Tolong. Sari jongkok di depanku. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari matanya. Jika kau pulang sepenuhnya, katanya, suaranya bergetar, kau akan lenyap di sini. Tidak akan ada sisa dirimu di dunia kami. Dan kalau aku tinggal, kau akan hidup, tapi bukan sebagai manusia. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Di antara dua dunia, aku dipaksa memilih. Padahal, aku hanya ingin kembali menjadi diriku sendiri. Aku tidak langsung dibawa kemanapun setelah kejadian di depan rumah ibuku. Justru itu yang membuat segalanya terasa lebih kejam. Hari-hari berikutnya, atau apapun sebutan waktu di tempat itu, aku dibiarkan berjalan sendiri. Tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menghibur. Bahkan Sari menjauh, seolah sengaja memberiku ruang untuk berpikir. Tapi pikiranku sudah tidak lagi sepenuhnya milikku. Aku mulai mendengar suara-suara aneh saat sendirian. Bukan suara hutan, bukan suara desa Bunian, tapi suara yang terlalu kukenal. Suara orang-orang yang memanggil namaku. Awalnya samar, seperti angin yang membentuk kata. Lama-lama semakin jelas. Raka. Aku berlari mengikuti suara itu, melewati rumah-rumah yang kini tampak sedikit buram. Wajah-wajah penduduk desa tidak lagi setajam dulu, seolah dunia ini perlahan kehilangan fokus. Aku sampai di bukit itu lagi, tapi kali ini pemandangan di seberang membuat kakiku gemetar. Aku melihat kerumunan orang, banyak sekali. Aku melihat kain putih, aku melihat bunga, aku melihat payung-payung hitam. Dadaku terasa sesak sebelum aku benar-benar paham apa yang kulihat. Itu pemakamanku. Aku berdiri terpaku saat namaku disebutkan oleh seorang pria tua yang memimpin doa. Suaranya bergetar, tapi jelas. Almarhum Raka. Kata itu menghantamku lebih keras dari apapun yang pernah kurasakan. Almarhum. Aku berteriak. Aku memukul batas tak terlihat itu. Aku memanggil ibuku sampai suaraku pecah. Tidak ada yang menoleh. Aku melihat tubuhku diturunkan ke liang lahat. Wajahku pucat, tenang, seperti sedang tidur panjang. Ibuku jatuh terduduk. Tangisnya tidak bersuara dari jarak itu, tapi aku bisa merasakannya sampai ke tulang. Aku terjatuh berlutut. Saat itulah Sari muncul di sampingku. Kini hanya tersisa sedikit waktu, katanya lirih. Sedikit waktu untuk apa? Tanyaku, suaraku kosong. Untuk memilih. Aku tertawa, tawa yang pecah, tidak utuh. Memilih? Aku sudah dikubur. Tubuhmu, iya, jawabnya. Tapi jiwamu masih belum sepenuhnya menetap. Ia menatapku lama. Untuk pertama kalinya, wajahnya tampak benar-benar lelah. Lanjutnya, jika kau memaksa kembali sekarang, kau akan bangun sebentar, mungkin hanya beberapa jam, mungkin hanya beberapa menit. Lalu, kau akan mati dengan cara yang tidak utuh. Aku terdiam. Dan jika aku tinggal? Tanyaku. Kau akan hidup di sini, katanya pelan, sebagai bagian dari kami. Tanpa sakit, tanpa tua, tanpa kehilangan. Kecuali satu. Apa? Namamu. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Cahaya desa bergetar. Aku merasakan sesuatu seperti tarikan kuat di dadaku, seolah dua tangan menarikku dari arah berlawanan. Aku melihat bayangan diriku sendiri berdiri di antara dua dunia. Yang satu samar, yang satu terang tapi asing. Apa kau mencintaiku? Tanyaku tiba-tiba pada Sari. Pertanyaan itu keluar tanpa rencana. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Itulah sebabnya aku tidak memaksamu. Aku menutup mata. Aku tidak ingin mati.
Tapi aku juga tidak ingin menghilang sebagai manusia. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku masuk hutan itu, aku menyadari satu kebenaran yang pahit. Tidak semua yang tersesat diberi jalan pulang. Sebagian hanya diberi pilihan untuk tidak menderita. Aku tidak langsung menjawab pilihan itu. Aku berdiri lama di batas dua dunia, memandang liang lahat yang perlahan ditutup tanah. Setiap sekop yang jatuh terasa seperti menghantam dadaku. Bukan sakit, lebih seperti dilepaskan sedikit demi sedikit. Ibuku masih duduk di sana. Tangisnya kini sunyi, seperti seseorang yang sudah kehabisan suara. Aku melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan melawan arus sungai. "Ibu," bisikku. Tanganku terulur. Untuk sesaat, ujung jariku menyentuh udara yang lebih padat, lebih berat dari sebelumnya. Ibuku merinding. Ia memeluk dirinya sendiri. Ada yang dingin, katanya pada seseorang di sampingnya. Seperti Raka. Dadaku runtuh. Aku ingin memeluknya, ingin mengatakan aku masih ada. Tapi tubuhku bergetar hebat. Pandanganku mulai terbelah. Desa Bunian dan pemakaman itu saling tumpang tindih. Sekarang, suara Sari terdengar, bergema di kepalaku. "Jika kau ingin kembali, sekaranglah saatnya." Aku menoleh padanya. Wajahnya tidak lagi tampak sempurna. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu seperti retakan kecil di matanya. Kesedihan yang terlalu lama disimpan. "Apa yang akan terjadi padamu?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. "Aku akan mengingatmu sampai aku tidak bisa lagi." Aku terdiam. Aku menyadari sesuatu yang kejam dan sederhana. Aku boleh kembali ke dunia manusia, tapi aku tidak akan kembali sebagai diriku yang utuh. Sebagian dari diriku akan selalu tertinggal di sana. "Aku mau pulang," kataku akhirnya. Sari mengangguk. Ia melangkah mendekat dan menyentuh dadaku. Sentuhannya dingin, tapi menenangkan. "Jangan menoleh," katanya. "Apapun yang kau dengar nanti, jangan menoleh." Angin berputar kencang, cahaya runtuh. Aku merasakan tarikan yang begitu kuat, seperti tubuhku diseret keluar dari air setelah lama tenggelam. Suara-suara berteriak. Namaku dipanggil. Tangisan. Doa. Lalu, gelap. Aku terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Aku berada di kamarku. Bau kemenyan masih terasa. Beberapa orang terkejut saat aku membuka mata. Ada yang berteriak, ada yang menangis, ada yang jatuh terduduk. Ibuku memelukku erat. Tubuhnya bergemetar hebat. "Kau hidup, kau hidup," bisiknya berulang kali. Aku ingin membalas pelukannya, tapi ada bagian dari tubuhku yang tidak terasa. Sejak hari itu, aku memang kembali hidup, tapi tidak sepenuhnya. Bayanganku terkadang tidak mengikuti gerakanku. Di cermin, wajahku kadang terlihat sedikit, terlambat. Dan yang paling aneh, aku tidak bisa masuk hutan itu lagi. Setiap kali aku mendekat, kakiku berhenti sendiri. Dadaku sesak, kepalaku berdengung hebat. Seolah ada sesuatu di hutan sana yang masih memegang namaku. Aku menulis cerita ini bukan untuk menakut-nakuti. Aku menulisnya karena masih ada bagian dari diriku yang berdiri di desa itu. Di desa yang terlalu cantik, terlalu ramah, dan tidak ada di peta manapun. Jika suatu hari kau masuk hutan, lalu tersesat tidak sampai 1 jam, lalu kau bertemu orang-orang cantik yang tersenyum terlalu tenang, dan mereka berkata, "Singgah sebentar saja. Tolong, ingat aku, karena aku sempat pulang." Tapi tidak semua orang diberi kesempatan yang sama. Cerita ini mengajarkan bahwa tidak semua yang terlihat indah dan ramah membawa kebaikan. Dalam hidup,
Ada tempat, tawaran, dan perasaan yang datang dengan wajah sempurna, namun diam-diam meminta sesuatu yang tidak bisa kita ambil kembali. Raka tidak diculik dengan kekerasan. Ia dipilih karena lengah, karena terlalu percaya, dan karena mengabaikan firasat kecil di dalam dirinya. Hutan dalam cerita ini bukan sekedar tempat, melainkan simbol. Simbol batas antara rasa ingin tahu dan kebijaksanaan, antara keinginan singgah dan keputusan untuk kembali pulang. Pesan terpenting dari kisah ini sederhana, tapi sering dilupakan. Jika sesuatu terasa terlalu sempurna, terlalu mudah, dan terlalu memikat, berhentilah sejenak. Karena tidak semua jalan menyediakan jalan pulang. Dan yang paling menyedihkan, bukan mereka yang hilang di hutan, melainkan mereka yang lupa dari mana mereka berasal. Aku tidak langsung dibawa kemanapun setelah kejadian di depan rumah ibuku. Justru itu yang membuat segalanya terasa lebih kejam. Hari-hari berikutnya, atau apapun sebutan waktu di tempat itu, aku dibiarkan berjalan sendiri. Tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menghibur. Bahkan Sari menjauh, seolah sengaja memberiku ruang untuk berpikir. Tapi pikiranku sudah tidak lagi sepenuhnya milikku. Aku mulai mendengar suara-suara aneh saat sendirian. Bukan suara hutan, bukan suara desa bunian, tapi suara yang terlalu kukenal. Suara orang-orang yang memanggil namaku. Awalnya samar, seperti angin yang membentuk kata. Lama-lama semakin jelas. Raka. Aku berlari mengikuti suara itu, melewati rumah-rumah yang kini tampak sedikit buram. Wajah-wajah penduduk desa tidak lagi setajam dulu, seolah dunia ini perlahan kehilangan fokus. Aku sampai di bukit itu lagi, tapi kali ini pemandangan di seberang membuat kakiku gemetar. Aku melihat kerumunan orang, banyak sekali. Aku melihat kain putih, aku melihat bunga, aku melihat payung-payung hitam. Dadaku terasa sesak sebelum aku benar-benar paham apa yang kulihat. Itu pemakamanku. Aku berdiri terpaku saat namaku disebutkan oleh seorang pria tua yang memimpin doa. Suaranya bergetar, tapi jelas. Almarhum Raka. Kata itu menghantamku lebih keras dari apapun yang pernah kurasakan. Almarhum. Aku berteriak. Aku memukul batas tak terlihat itu. Aku memanggil ibuku sampai suaraku pecah. Tidak ada yang menoleh. Aku melihat tubuhku diturunkan ke liang lahat. Wajahku pucat, tenang, seperti sedang tidur panjang. Ibuku jatuh terduduk. Tangisnya tidak bersuara dari jarak itu, tapi aku bisa merasakannya sampai ke tulang. Aku terjatuh berlutut. Saat itulah Sari muncul di sampingku. Kini hanya tersisa sedikit waktu, katanya lirih. Sedikit waktu untuk apa? Tanyaku, suaraku kosong. Untuk memilih. Aku tertawa, tawa yang pecah, tidak utuh. Memilih? Aku sudah dikubur. Tubuhmu, iya, jawabnya. Tapi jiwamu masih belum sepenuhnya menetap. Ia menatapku lama. Untuk pertama kalinya, wajahnya tampak benar-benar lelah. Lanjutnya, jika kau memaksa kembali sekarang, kau akan bangun sebentar, mungkin hanya beberapa jam, mungkin hanya beberapa menit. Lalu, kau akan mati dengan cara yang tidak utuh. Aku terdiam. Dan jika aku tinggal? Tanyaku. Kau akan hidup di sini, katanya pelan, sebagai bagian dari kami. Tanpa sakit, tanpa tua, tanpa kehilangan. Kecuali satu. Apa? Namamu. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Cahaya desa bergetar. Aku merasakan sesuatu seperti tarikan kuat di dadaku, seolah dua tangan menarikku dari arah berlawanan. Aku melihat bayangan diriku sendiri berdiri di antara dua dunia. Yang satu samar, yang satu terang tapi asing. Apa kau mencintaiku? Tanyaku tiba-tiba pada Sari. Pertanyaan itu keluar tanpa rencana. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan.
Itulah sebabnya aku tidak memaksamu. Aku menutup mata. Aku tidak ingin mati, tapi aku juga tidak ingin menghilang sebagai manusia. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku masuk hutan itu, aku menyadari satu kebenaran yang pahit. Tidak semua yang tersesat diberi jalan pulang. Sebagian hanya diberi pilihan untuk tidak menderita. Aku tidak langsung menjawab pilihan itu. Aku berdiri lama di batas dua dunia, memandang liang lahat yang perlahan ditutup tanah. Setiap sekop yang jatuh terasa seperti menghantam dadaku. Bukan sakit, lebih seperti dilepaskan sedikit demi sedikit. Ibuku masih duduk di sana. Tangisnya kini sunyi, seperti seseorang yang sudah kehabisan suara. Aku melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan melawan arus sungai. "Ibu," bisikku. Tanganku terulur. Untuk sesaat, ujung jariku menyentuh udara yang lebih padat, lebih berat dari sebelumnya. Ibuku merinding. Ia memeluk dirinya sendiri. Ada yang dingin, katanya pada seseorang di sampingnya. Seperti Raka. Dadaku runtuh. Aku ingin memeluknya, ingin mengatakan aku masih ada. Tapi tubuhku bergetar hebat. Pandanganku mulai terbelah. Desa Bunian dan pemakaman itu saling tumpang tindih. Sekarang, suara Sari terdengar, bergema di kepalaku. "Jika kau ingin kembali, sekaranglah saatnya." Aku menoleh padanya. Wajahnya tidak lagi tampak sempurna. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu seperti retakan kecil di matanya. Kesedihan yang terlalu lama disimpan. "Apa yang akan terjadi padamu?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. "Aku akan mengingatmu sampai aku tidak bisa lagi." Aku terdiam. Aku menyadari sesuatu yang kejam dan sederhana. Aku boleh kembali ke dunia manusia, tapi aku tidak akan kembali sebagai diriku yang utuh. Sebagian dari diriku akan selalu tertinggal di sana. "Aku mau pulang," kataku akhirnya. Sari mengangguk. Ia melangkah mendekat dan menyentuh dadaku. Sentuhannya dingin, tapi menenangkan. "Jangan menoleh," katanya. "Apapun yang kau dengar nanti, jangan menoleh." Angin berputar kencang, cahaya runtuh. Aku merasakan tarikan yang begitu kuat, seperti tubuhku diseret keluar dari air setelah lama tenggelam. Suara-suara berteriak. Namaku dipanggil. Tangisan. Doa. Lalu, gelap. Aku terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Aku berada di kamarku. Bau kemenyan masih terasa. Beberapa orang terkejut saat aku membuka mata. Ada yang berteriak, ada yang menangis, ada yang jatuh terduduk. Ibuku memelukku erat. Tubuhnya bergemetar hebat. "Kau hidup, kau hidup," bisiknya berulang kali. Aku ingin membalas pelukannya, tapi ada bagian dari tubuhku yang tidak terasa. Sejak hari itu, aku memang kembali hidup, tapi tidak sepenuhnya. Bayanganku terkadang tidak mengikuti gerakanku. Di cermin, wajahku kadang terlihat sedikit, terlambat. Dan yang paling aneh, aku tidak bisa masuk hutan itu lagi. Setiap kali aku mendekat, kakiku berhenti sendiri. Dadaku sesak, kepalaku berdengung hebat. Seolah ada sesuatu di hutan sana yang masih memegang namaku. Aku menulis cerita ini bukan untuk menakut-nakuti. Aku menulisnya karena masih ada bagian dari diriku yang berdiri di desa itu. Di desa yang terlalu cantik, terlalu ramah, dan tidak ada di peta manapun. Jika suatu hari kau masuk hutan, lalu tersesat tidak sampai 1 jam, lalu kau bertemu orang-orang cantik yang tersenyum terlalu tenang, dan mereka berkata, "Singgah sebentar saja. Tolong, ingat aku, karena aku sempat pulang." Tapi tidak semua orang diberi kesempatan yang sama.
Cerita ini mengajarkan bahwa tidak semua yang terlihat indah dan ramah membawa kebaikan. Dalam hidup, ada tempat, tawaran, dan perasaan yang datang dengan wajah sempurna, namun diam-diam meminta sesuatu yang tidak bisa kita ambil kembali. Raka tidak diculik dengan kekerasan. Ia dipilih karena lengah, karena terlalu percaya, dan karena mengabaikan firasat kecil di dalam dirinya. Hutan dalam cerita ini bukan sekedar tempat, melainkan simbol. Simbol batas antara rasa ingin tahu dan kebijaksanaan, antara keinginan singgah dan keputusan untuk kembali pulang. Pesan terpenting dari kisah ini sederhana, tapi sering dilupakan. Jika sesuatu terasa terlalu sempurna, terlalu mudah, dan terlalu memikat, berhentilah sejenak. Karena tidak semua jalan menyediakan jalan pulang. Dan yang paling menyedihkan, bukan mereka yang hilang di hutan, melainkan mereka yang lupa dari mana mereka berasal. Aku tidak langsung dibawa kemanapun setelah kejadian di depan rumah ibuku. Justru itu yang membuat segalanya terasa lebih kejam. Hari-hari berikutnya, atau apapun sebutan waktu di tempat itu, aku dibiarkan berjalan sendiri. Tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menghibur. Bahkan Sari menjauh, seolah sengaja memberiku ruang untuk berpikir. Tapi pikiranku sudah tidak lagi sepenuhnya milikku. Aku mulai mendengar suara-suara aneh saat sendirian. Bukan suara hutan, bukan suara desa bunian, tapi suara yang terlalu kukenal. Suara orang-orang yang memanggil namaku. Awalnya samar, seperti angin yang membentuk kata. Lama-lama semakin jelas. Raka. Aku berlari mengikuti suara itu, melewati rumah-rumah yang kini tampak sedikit buram. Wajah-wajah penduduk desa tidak lagi setajam dulu, seolah dunia ini perlahan kehilangan fokus. Aku sampai di bukit itu lagi, tapi kali ini pemandangan di seberang membuat kakiku gemetar. Aku melihat kerumunan orang, banyak sekali. Aku melihat kain putih, aku melihat bunga, aku melihat payung-payung hitam. Dadaku terasa sesak sebelum aku benar-benar paham apa yang kulihat. Itu pemakamanku. Aku berdiri terpaku saat namaku disebutkan oleh seorang pria tua yang memimpin doa. Suaranya bergetar, tapi jelas. Almarhum Raka. Kata itu menghantamku lebih keras dari apapun yang pernah kurasakan. Almarhum. Aku berteriak. Aku memukul batas tak terlihat itu. Aku memanggil ibuku sampai suaraku pecah. Tidak ada yang menoleh. Aku melihat tubuhku diturunkan ke liang lahat. Wajahku pucat, tenang, seperti sedang tidur panjang. Ibuku jatuh terduduk. Tangisnya tidak bersuara dari jarak itu, tapi aku bisa merasakannya sampai ke tulang. Aku terjatuh berlutut. Saat itulah Sari muncul di sampingku. Kini hanya tersisa sedikit waktu, katanya lirih. Sedikit waktu untuk apa? Tanyaku, suaraku kosong. Untuk memilih. Aku tertawa, tawa yang pecah, tidak utuh. Memilih? Aku sudah dikubur. Tubuhmu, iya, jawabnya. Tapi jiwamu masih belum sepenuhnya menetap. Ia menatapku lama. Untuk pertama kalinya, wajahnya tampak benar-benar lelah. Lanjutnya, jika kau memaksa kembali sekarang, kau akan bangun sebentar, mungkin hanya beberapa jam, mungkin hanya beberapa menit. Lalu, kau akan mati dengan cara yang tidak utuh. Aku terdiam. Dan jika aku tinggal? Tanyaku. Kau akan hidup di sini, katanya pelan, sebagai bagian dari kami. Tanpa sakit, tanpa tua, tanpa kehilangan. Kecuali satu. Apa? Namamu. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Cahaya desa bergetar. Aku merasakan sesuatu seperti tarikan kuat di dadaku, seolah dua tangan menarikku dari arah berlawanan. Aku melihat bayangan diriku sendiri berdiri di antara dua dunia. Yang satu samar, yang satu terang tapi asing. Apa kau mencintaiku? Tanyaku tiba-tiba pada Sari.
Pertanyaan itu keluar tanpa rencana. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Itulah sebabnya aku tidak memaksamu. Aku menutup mata. Aku tidak ingin mati, tapi aku juga tidak ingin menghilang sebagai manusia. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku masuk hutan itu, aku menyadari satu kebenaran yang pahit. Tidak semua yang tersesat diberi jalan pulang. Sebagian hanya diberi pilihan untuk tidak menderita. Aku tidak langsung menjawab pilihan itu. Aku berdiri lama di batas dua dunia, memandang liang lahat yang perlahan ditutup tanah. Setiap sekop yang jatuh terasa seperti menghantam dadaku. Bukan sakit, lebih seperti dilepaskan sedikit demi sedikit. Ibuku masih duduk di sana. Tangisnya kini sunyi, seperti seseorang yang sudah kehabisan suara. Aku melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan melawan arus sungai. "Ibu," bisikku. Tanganku terulur. Untuk sesaat, ujung jariku menyentuh udara yang lebih padat, lebih berat dari sebelumnya. Ibuku merinding. Ia memeluk dirinya sendiri. Ada yang dingin, katanya pada seseorang di sampingnya. Seperti Raka. Dadaku runtuh. Aku ingin memeluknya, ingin mengatakan aku masih ada. Tapi tubuhku bergetar hebat. Pandanganku mulai terbelah. Desa Bunian dan pemakaman itu saling tumpang tindih. Sekarang, suara Sari terdengar, bergema di kepalaku. "Jika kau ingin kembali, sekaranglah saatnya." Aku menoleh padanya. Wajahnya tidak lagi tampak sempurna. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu seperti retakan kecil di matanya. Kesedihan yang terlalu lama disimpan. "Apa yang akan terjadi padamu?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. "Aku akan mengingatmu sampai aku tidak bisa lagi." Aku terdiam. Aku menyadari sesuatu yang kejam dan sederhana. Aku boleh kembali ke dunia manusia, tapi aku tidak akan kembali sebagai diriku yang utuh. Sebagian dari diriku akan selalu tertinggal di sana. "Aku mau pulang," kataku akhirnya. Sari mengangguk. Ia melangkah mendekat dan menyentuh dadaku. Sentuhannya dingin, tapi menenangkan. "Jangan menoleh," katanya. "Apapun yang kau dengar nanti, jangan menoleh." Angin berputar kencang, cahaya runtuh. Aku merasakan tarikan yang begitu kuat, seperti tubuhku diseret keluar dari air setelah lama tenggelam. Suara-suara berteriak. Namaku dipanggil. Tangisan. Doa. Lalu, gelap. Aku terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Aku berada di kamarku. Bau kemenyan masih terasa. Beberapa orang terkejut saat aku membuka mata. Ada yang berteriak, ada yang menangis, ada yang jatuh terduduk. Ibuku memelukku erat. Tubuhnya bergemetar hebat. "Kau hidup, kau hidup," bisiknya berulang kali. Aku ingin membalas pelukannya, tapi ada bagian dari tubuhku yang tidak terasa. Sejak hari itu, aku memang kembali hidup, tapi tidak sepenuhnya. Bayanganku terkadang tidak mengikuti gerakanku. Di cermin, wajahku kadang terlihat sedikit, terlambat. Dan yang paling aneh, aku tidak bisa masuk hutan itu lagi. Setiap kali aku mendekat, kakiku berhenti sendiri. Dadaku sesak, kepalaku berdengung hebat. Seolah ada sesuatu di hutan sana yang masih memegang namaku. Aku menulis cerita ini bukan untuk menakut-nakuti. Aku menulisnya karena masih ada bagian dari diriku yang berdiri di desa itu. Di desa yang terlalu cantik, terlalu ramah, dan tidak ada di peta manapun. Jika suatu hari kau masuk hutan, lalu tersesat tidak sampai 1 jam, lalu kau bertemu orang-orang cantik yang tersenyum terlalu tenang, dan mereka berkata, "Singgah sebentar saja. Tolong, ingat aku,"
karena aku sempat pulang. Tapi tidak semua orang diberi kesempatan yang sama. Cerita ini mengajarkan bahwa tidak semua yang terlihat indah dan ramah membawa kebaikan. Dalam hidup, ada tempat, tawaran, dan perasaan yang datang dengan wajah sempurna, namun diam-diam meminta sesuatu yang tidak bisa kita ambil kembali. Raka tidak diculik dengan kekerasan. Ia dipilih karena lengah, karena terlalu percaya, dan karena mengabaikan firasat kecil di dalam dirinya. Hutan dalam cerita ini bukan sekedar tempat, melainkan simbol. Simbol batas antara rasa ingin tahu dan kebijaksanaan, antara keinginan singgah dan keputusan untuk kembali pulang. Pesan terpenting dari kisah ini sederhana, tapi sering dilupakan. Jika sesuatu terasa terlalu sempurna, terlalu mudah, dan terlalu memikat, berhentilah sejenak. Karena tidak semua jalan menyediakan jalan pulang. Dan yang paling menyedihkan, bukan mereka yang hilang di hutan, melainkan mereka yang lupa dari mana mereka berasal.